Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas beberapa materi untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengauditan syariah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada kantor angkutan publik di Jakarta yang berpusat pada 3 faktor utama, yaitu independensi auditor, besaran fee audit, dan pengalaman sebanyak 44 auditor dari Jakarta menjadi responden dalam penelitian. Metode ini yang menggunakan survei, kuesioner, dan analisis data dilakukan oleh agensi Liner berganda melalui SPSS. Dan yang pertama itu penelitian independen auditor membuktikan berpengaruh sangat signifikan terhadap kualitas audit. Artinya semakin independen seorang auditor, maka semakin baik hasil audit yang dihasilkan. Dan yang kedua itu besaran fee audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Besar atau kecilnya bayaran bukan berarti penentu utama baik buruknya kualitas audit. Yang ketiga itu pengalaman auditor memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang lebih berpengalaman lebih mampu mendeteksi kesalahan, kecurigaan, dan bekerja lebih teliti. Kemudian, adapun manfaat memperkuat yaitu tentang faktor penentuan kualitas audit secara praktis, hasilnya bisa menjadi masukan bagi kantor akuntan publik Indonesia. Yang pertama itu menjaga dinamika kantor, meningkatkan pendidikan dan pengalaman kerja, serta mengelola free audit secara transparan dan adil. Materi selanjutnya yaitu tentang tata kelola perusahaan di lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu sistem yang mengatur hak proses, pengawasan, dan perusahaan untuk melindungi kepentingan seluruh pihak atau permanen pemilik perusahaan, karyawan. Ada beberapa standar tata kelola di LKS. Yang pertama itu Dewan Pengawas Syariah, yang kedua itu Dependensi Syariah Komite, yang ketiga itu Komite Audit, independensi DPS, tanggung jawab sosial, dan kode etik syariah. Selanjutnya itu ada lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu Bank Syariah, yang kedua itu Dewan Syariah Nasional, yang ketiga itu Dewan Pengawas Syariah. GGC dalam Bank Syariah, yang pertama itu meningkatkan kepercayaan syariah, yang kedua itu menjadi kepatuhan syariah, yang ketiga itu mendukung lasunya usaha. Kemudian ada 3 lapis audit di LKS itu. Yang pertama itu audit internal, yang kedua itu audit eksternal, dan yang ketiga itu audit syariah. Materi selanjutnya itu prosedur audit. Audit adalah langkah-langkah yang digunakan auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang digunakan yang memastikan laporan keuangan dan kegiatan bank sesuai dengan ketentuan. Yang pertama itu independensi, yang kedua itu observansi, yang ketiga itu ekuensi dan konfirmasi, training, posting, pelaksanaan ulang, dan teknik komputer. Dan yang kedua itu konsep kesehatan bank, di mana kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh secara normal. Yang pertama itu menghimpun dana masyarakat, mengelola menyalurkan dana, memenuhi kewajiban, mematuhi prinsip hati-hati atau regulasi, serta menjalankan prinsip syariah.
Dan yang ketiga itu Peraturan Bank Indonesia atau BI. Bank BI itu menetapkan aturan agar tetap sehat, antara lain menjaga modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan laba dan solvabilitas. BI juga itu mengawasi dan memeriksa terhadap bank. Yang kedua itu penyimpangan. Penyimpangan adalah kondisi yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan menjadi lebih menyimpang, yaitu meminta penambahan modal, yang mengganti manajemen menjadi marger, menjual aset, hingga mencabut izin usaha bank. Dan yang kelima itu menilai tingkat kesehatan atau CAMEL. CAMEL adalah metode penelitian kesehatan bank berdasarkan 5 aspek, yaitu kapital, aset kualitas, manajemen, earnings, dan liquidity. Dan yang keenam itu resiko keuangan bank syariah, di mana CAR atau capital gain itu resiko kecukupan modal bank untuk menutup resiko kerugian. Yang ketiga itu bank lebih aman dan stabil, yaitu mengukur seberapa efektif dana pihak ketiga disalurkan ke pembayaran. Yang selanjutnya itu menunjukkan tingkat pembayaran permasalahan, resiko, dan kinerja bank yang buruk. Materi selanjutnya itu mengenai produk dan pemeriksaan bank syariah. Yang pertama itu produk penyaluran dana, yaitu menjual, membeli, seperti mudarabah, salam, istisna, sewa, ijarah, dan bagi hasil itu musyarakah dan mudarabah. Yang kedua itu produk penghimpunan dana menggunakan prinsip titip wadiah untuk giro dan bagi hasil mudarabah untuk tabungan deposito. Dan yang ketiga itu jasa perbankan. Layanan itu seperti menjual beli fasa atau shift, gadarahan, penjaminan, kafala, dan pewakilan wakalah. Dan yang keempat itu pemeriksaan syariah, yaitu proses audit untuk memastikan semua produk dan operasional bank itu patuh pada setiap Islam atau aturan bank syariah.